Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang analisis pasar dan rasio keuangan untuk melanjutkan dari bab 1 dan untuk melanjutkan bab 4. Selamat siang semuanya. Hari ini kami akan memaparkan tentang analisis mengenai strategi dan performa finansial PT Astra International TBK untuk periode 2020 hingga 2024. Presentasi ini kami akan membedah bagaimana sih Astra mempertahankan dominasinya di tengah disrupsi teknologi dan transisi energi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ali. Nah, di sini ada lanskap pasar dan tren elektrifikasi. Dominasi pasar domestiknya itu ada market share Astra menguasai 53-56% pangsa pasar mobil nasional. Segmen LCGC-nya juga sangat dominan dengan 69-74% pangsa pasar. Astra Financial menjaga market share multi finance di angka 23-25% dan tren EV. Lonjakan adopsi kendaraan listrik sejak 2023 menjadi peluang strategis utama. Hambatan masuk dan mitigasi risiko. Ada 3. Yang pertama itu ada capital intensity, padat modal di sektor manufaktur, mitigasi melalui lean manufacturing dan kemitraan strategis Toyota atau Honda. Human capital, gap keterampilan industri 4.0 diatasi lewat Astra Learning Center dan sinergi pendidikan vokasi. Yang ketiga, teknologi dan inovasi, transformasi menuju energi bersih, EV, investasi R&D, dan integrasi ekosistem digital terpusat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raihan. Terima kasih Ali. Jadi di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT PT Astra International. Di kekuatan itu, portofolio produk sangat lengkap dan brand equality kuat, lalu jaringan after sales terluas di Indonesia, lalu kondisi keuangan kuat atau aset ratusan triliun. Lalu untuk di kelemahan atau weaknesses, ketergantungan tinggi pada otomotif konvensional atau ICE, harga produk relatif lebih tinggi dibanding pendatang baru, lalu adaptasi teknologi EV dan digital dilakukan secara bertahap. Lalu peluang atau opportunities, pertumbuhan pesat permintaan kendaraan hybrid dan listrik, lalu solusi mobilitas terintegrasi atau service plus pembiayaan, dan digital marketing dan omnichannel yang semakin efektif. Lalu untuk ancaman atau threats-nya itu, masuknya produsen Cina dan Korea dengan harga kompetitif, lalu perubahan regulasi emisi dan standar lingkungan yang dinamis, lalu yang terakhir fluktuasi ekonomi dan suku bunga yang mempengaruhi daya beli. Next. Lalu ada peta jalan strategis dari tahun 2025 sampai tahun 2027. Nah, untuk di jangka pendek itu, pilot bundling EV, pelatihan teknisi EV masif, dan audit pemasok lokal untuk PKDN. Untuk digitalisasi, itu membangun platform digital end-to-end untuk booking, diagnostics, dan loyalty. Dan infrastruktur itu pengembangan jaringan charging station lewat kemitraan energi terbarukan. Lalu terakhir R&D baterai, pendirian pusat R&D internal untuk efisiensi energi dan komponen inti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Daniar. Sistem bisnis yang terintegrasi di sektor otomotif dan EV. Astra menyediakan kendaraan ICE, hybrid, hingga BEV sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Astra juga didukung oleh jasa keuangan seperti Astra Financial, Seva, dan Astra Pay yang mempermudah pembiayaan dan asuransi. Selain itu, pada sektor alat berat dan logistik, Astra menyediakan solusi untuk industri, perkembangan, dan infrastruktur. Integrasi ini memperkuat daya saing Astra. Selanjutnya. Oke.
Astra membagi target pasarnya menjadi 2 segmen, yaitu retail dan bisnis. Segmen retail menyasar ke konsumen usia 25 hingga 55 tahun dengan minat tinggi pada fitur digital kendaraan listrik di usia muda. Sementara itu, segmen B2B mencakup industri pertambangan, konstruksi, dan logistik dengan fokus pada solusi fleet dan kontrak servis jangka panjang. Segmentasi ini membantu Astra menyesuaikan produk dan layanannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hugo. Oke, selanjutnya dari analisis kompetitif antara Astra dan pesaingnya. Melihat peta persaingan, Astra unggul telak dalam faktor layanan, purna jual, dan reputasi merek yang telah teruji puluhan tahun. Sementara pesaing baru, terutama dari Cina dan Korea, memang unggul dalam agresivitas, harga, dan desain yang futuristik. Namun, kelemahan kompetitor baru biasanya ada pada jaringan servis yang masih terbatas di kota-kota besar saja, menjangkau seluruh pelosok Indonesia untuk menjaga loyalitas pelanggan yang mementingkan kemudahan perawatan jangka panjang. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rasya. Selanjutnya kita masuk ke tren kinerja keuangan 2020 hingga 2024. Performa laba bersih Astra menunjukkan bahwa tren yang sangat kuat pada tahun 2020, pandemi memukul kinerja hingga laba turun, namun sejak 2021 terjadi pemulihan. Pemulihan tajam yang memuncak pada rekor laba tertinggi di tahun 2024, yakni mencapai 43,4 triliun. Ini membuktikan bahwa daya pantau Astra terhadap krisis sangat tinggi. Dan selanjutnya, kesehatan, tadi itu kebalik. Selanjutnya, tren kinerja keuangan, kesehatan struktur modal manajemen keuangan Astra dikenal sangat konservatif, yang dimana per tahun 2024 debt ratio atau rasio utang dijaga di angka 43%, yang berarti masih di bawah batas aman 50%. Likuiditas perusahaan juga sangat sehat, dan juga dengan current rasio yang konsisten di atas 1,5, artinya untuk setiap satu utang jangka pendek, Astra memiliki aset lancar sebesar 1,5 untuk menjaminnya penurunan cash rasio di beberapa tahun terakhir bukan likuiditas kesulitan, melainkan strategi penggunaan kas yang lebih agresif untuk investasi dan baik pembagian dividen kepada pemegang saham. Dan juga rasio efisiensi dan probabilitas dari sisi efisiensi Astra berhasil meningkatkan operasi margin dari 7,4% di tahun 2020 menjadi 11% pada tahun 11% pada tahun-tahun berikutnya. Ini merupakan menunjukkan bahwa operasional perusahaan telah kembali efektif di pasca pandemi. Return on asset juga meningkat, yang mencerminkan kemampuan manajemen dalam mengoptimalkan aset yang masif untuk menghasilkan laba bersih bagi investor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hugo. Oke, sebagai penutup, analisis kami menyimpulkan bahwa PT Astra International Tbk berada dalam posisi yang sangat solid. Fundamental keuangan yang kuat dengan laba rekor pada 2024 memberikan fondasi untuk melakukan transformasi besar. Strategi Astra Sustainability Aspiration 2030 adalah kunci masa depan. Perusahaan berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 30% dan meningkatkan pendapatan dari sektor non-batu bara hingga 88%. Dengan mengintegrasikan elektrifikasi, digitalisasi, dan prinsip ESG, Astra tidak hanya bertahan sebagai pemimpin pasar, tetapi juga tumbuh sebagai entitas yang berkelanjutan dan sejahtera bersama bagi bangsa. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok kami mengenai analisis strategis dan finansial PT Astra International. Kami berharap pemaparan ini memberikan gambaran jelas mengenai prospek perusahaan di masa depan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.